Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak dan Ibu serta Ananda yang kami hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan memberkahi. Pada hari ini, Sabtu 16 Dzulqa'dah tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan 26 Juni 2021. Kita bertemu kembali di Al-Amanah TV dalam acara pembagian buku laporan capaian belajar siswa atau rapor TKIT Al-Amanah, SDIT Al-Amanah, MTS Al-Quran Al-Amanah, dan MA Al-Quran Al-Amanah tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara yang diantaranya ialah pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, tausiah, dan yang terakhir penutupan. Kita masuk ke acara yang pertama, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad kelas 8 MTS Al-Quran Al-Amanah dengan sari tilawah Ananda Zakwan Hanif kelas 7 MTS Al-Quran Al-Amanah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku,
dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyimak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ketua Yayasan Islam At-Taubah Lembang kepada Dr. Hewan Haji Ramdan Sobahi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang paling tinggi di dunia ini yaitu kenikmatan iman dan Islam. Semoga kita dapat mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 tibalah saatnya acara pembagian rapot atau hasil belajar untuk anak-anak kita sekalian. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komite Al-Amanah yang diwakili oleh Pak Dr. Haji Usep Kuswari MPD, kemudian para orang tua peserta didik, kemudian anak-anakku sekalian peserta didik dari TKIT Al-Amanah, SDIT Al-Amanah, MTS Al-Quran Al-Amanah dan MA Al-Quran Al-Amanah, kemudian para kepala sekolah, kemudian
para wali kelas dan juga para asatidah, juga para karyawan Al-Amanah. Tahun 2020, tahun 2021 adalah tahun pandemi Covid, ya, di mana pembelajaran di Al-Amanah ini 100% barangkali bisa dikatakan belajar jarak jauh. Alhamdulillah, selama ini pembelajaran jarak jauh tidak ada kendala, walaupun kita merasakan bahwa pembelajaran jarak jauh ini tidak optimal. Tapi inilah yang paling aman dalam menjaga kesehatan kita semua. Terlebih pada saat ini di mana pandemi COVID-19 semakin menular dan semakin membahayakan jiwa kita semua. Kemudian Ana ingin mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian atas prestasi yang kalian raih pada tahun pembelajaran ini, di mana ada yang lulus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga ada yang naik kelas. Kita berharap pandemi ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Semoga semester depan pembelajaran tatap muka bisa kita laksanakan dan kita menunggu keputusan dari pemerintah. Ada beberapa hal yang penting yang perlu diketahui oleh kita semua, di mana Yayasan Islam At-Taubah Lembang, ya, yang memayungi sekolah Al-Amanah ini sedang membangun fasilitas pendidikan. Yang pertama adalah pembangunan di lokasi TKI Al-Amanah di Jalan Sesko AU. Jadi bangunan tersebut sudah sangat tua dan sekarang sedang dilakukan pembangunan. Kemudian proses belajar mengajar TKI Al-Amanah selama pembangunan belum selesai dialihkan ke Masjid Azidi di Cibogo, masih di komplek Al-Amanah. Kemudian yang kedua adalah rencana pembangunan asrama untuk siswa ikhwan, ya, untuk siswa laki-laki, ya, di mana kita akan membangun fasilitas asrama ini di lokasi Al-Amanah Islamic Center di Cibogo ini. Kami memohon doa kepada para orang tua dan supaya pada pembangunan ini Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Sebelum tahun ajaran baru, seperti biasa ada liburan sekolah. Karena liburan sekolah ini bertepatan dengan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para orang tua dan anak-anakku sekalian untuk tetap tinggal di rumah, ya, untuk menjaga kesehatan dan juga untuk memotong siklus, ya, supaya penyakit ini tidak menular. Kemudian untuk membangun herd immunity, ya, atau kekebalan yang ada di masyarakat, maka perlu diikuti vaksinasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, di mana pada saat ini pemerintah sedang gencar melakukan vaksinasi untuk usia 18 tahun ke atas, ya, dan alhamdulillah para guru, para karyawan Al-Amanah ini semuanya telah melaksanakan vaksinasi. Terakhir, barangkali tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada unsur yayasan, pembina, pengawas dan pengurus yayasan, kemudian komite sekolah, para orang tua siswa, kemudian anak-anakku sekalian, peserta didik, kemudian bapak manajer, kemudian para kepala sekolah di lingkungan Al-Amanah, para wali kelas dan para asatidah, tim multimedia dan juga para karyawan Al-Amanah. Tidak lupa untuk jaga jarak, ya, memakai masker, kemudian selalu mencuci tangan, jauhi kerumunan dan kurangi perjalanan.
Mungkin itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Islam At-Taubah Lembang. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Komite Al-Amanah Bapak Dr. Haji Usep Kuswari MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat bersilaturahim antara pengurus yayasan, para pimpinan sekolah, para guru, para tata usaha, dan para orang tua, termasuk anak-anakku yang kami cintai. Alhamdulillah sudah tidak terasa bahwa tahun pelajaran 2020-2021 telah berakhir. Oleh karena itu, kami atas nama komite sekolah pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada pengurus yayasan beserta anggotanya, para manajer, para pimpinan satuan pendidikan dari mulai TK, SD, MTS, dan MA sudah berupaya sekuat tenaga untuk menyelenggarakan proses pendidikan di masa pandemik ini. Oleh karena itu, kami menghaturkan jazakallahu khairan katsiran kepada guru, kepada sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan dengan ini. Lalu yang kedua, saya menyampaikan selamat kepada anak-anakku yang sudah berakhir menyelesaikan studi, khusus lulusan sekolah dasar, lulusan TK, lulusan SD, lulusan MTS, dan lulusan MA. Alhamdulillah 100% dinyatakan lulus dan kami sangat berbahagia dan menyampaikan selamat kepada anak-anakku ini. Lalu juga menyampaikan selamat kepada anak-anakku yang sudah berakhir pada tahun pelajaran ini dan akhirnya anak-anakku bisa naik ke tingkat lebih tinggi. Oleh karena itu menyampaikan selamat dan pada hari ini kita akan menerima laporan akhir tahun. Laporan akhir tahun yang akan disampaikan kepada anak-anakku dan kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang sudah dicapai oleh anak-anakku kita bersyukur dan alhamdulillah jerih payah, upaya belajar di rumah dengan orang tua, dengan teman-teman, akhirnya hasilnya dapat berhasil dengan baik. Tak lupa kami menyampaikan selamat juga kepada orang tua yang sudah mendidik, membimbing, mengarahkan, memantau anak-anak kita selama belajar di masa pandemik ini. Dan akhirnya nanti ibu bapak akan menerima sebuah laporan pendidikan anak-anak ibu bapak. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaporkan, yang disampaikan, hasilnya dapat diterima dan dapat kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kami juga menyampaikan mohon dorongan doa, mudah-mudahan semua pengurus yayasan, para pimpinan sekolah, para guru, para tata usaha, dan semua sivitas akademi di Al-Amanah ini dapat dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, tidak ada kekurangan apapun. Mudah-mudahan untuk tahun depan kita bisa belajar dengan tatap muka, terbatas dan tidak lagi ada pengaruh dari COVID-19. Mudah-mudahan untuk tahun depan kita dapat lebih serius lagi untuk melakukan pembelajaran secara terbuka, secara tatap muka. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, serta Ananda yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan memberkahi. Sebagaimana tanah yang tandus memerlukan air hujan untuk subur kembali,
Maka begitu juga dengan hati kita, memerlukan nasihat-nasihat atau wejangan-wejangan agar hati kita senantiasa hidup dan bersih. Mari kita simak bersama tausiah dari Ustadz Abu Yahya Purwanto. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah, salawat dan salam semoga dicurahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Kita bersyukur akhirnya pada semester ini kita bisa mencapai akhir dari proses belajar mengajar, proses pendidikan di lingkungan Al-Amanah, yaitu acara pembagian rapot dan evaluasi dari prestasi para peserta didik. Anak-anakku sekalian, para peserta didik di lingkungan Al-Amanah beserta orang tua maupun walinya, pada kesempatan kali ini kembali kita merasakan adanya hal-hal yang mungkin menjadi tantangan dalam proses pendidikan di Al-Amanah khususnya dan juga di Indonesia pada umumnya, yaitu masih adanya pandemi. Namun tentu jangan lupa bahwasanya hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat nanti, bukan di dunia ini. Karena dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 64, Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kelalaian dan permainan, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jika kalian mengetahui. Dalam ini kita harus meyakini, yakin bahwasanya dunia hanya ujian, hanya hidup sementara, akhirat itulah hidup yang sebenarnya. Jadi apapun yang kita hadapi di dunia ini harus kita ubah menjadi bekal untuk akhirat nanti. Apakah mendapat rahmat Allah, mendapat pahala, atau mendapat ampunan Allah, karena kita pun kadang-kadang terlarut oleh kelalaian dan permainan dunia ini, termasuk dalam acara pembagian rapot ini ya. Jadi kita harus kembali kepada dasar ya, karena justru pandemi ini segala macam dikembalikan kepada hal yang dasar, hal yang pokok, hal yang paling penting. Nah, yang paling penting ketika kita melakukan proses pendidikan atau belajar mengajar di Al-Amanah ini adalah membentuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa ya. Sehingga dalam spanduk PPDB biasanya dalam beberapa kesempatan dicantumkan moto kita bahwasanya kullu zakiyin daki walaysa kullu dakiyin zakiyah. Semua orang soleh itu ya pintar, tapi tidak dikatakan orang pintar oleh manusia semuanya pasti soleh, belum tentu. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada dasar bahwasanya Allah telah menyuruh kita untuk menjadi orang soleh, orang yang bertakwa, dan itu sering dikumandangkan dalam setiap khutbah Jumat oleh para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surat Ali Imran ayat 102 ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang Islam, sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan mengikuti aturan yang dibawa oleh utusannya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat 102 surat Ali Imran ini bahwa pengertian taqwallahi haqqa tuqatih itu adalah ayud kara fala yunsa,
wa ayyushkara fala yukfar wa ayyuta'a fala yu'sa. Ya. Jadi orang yang benar-benar bertakwa mah selalu ingat Allah, tidak pernah lupa. Selalu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Selalu bersyukur kepada Allah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah kufur. Dan ini ternyata berat ya. Para sahabat juga berkata, man yaqwa minna hada. Siapa yang kuat dari kami kalau harus seperti itu? Maka kemudian turun ayat lain dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian, sekuat kemampuan kalian. Artinya kalau tidak bisa selalu taat, ya jangan banyak maksiatnya. Kalau tidak bisa selalu ingat, ya jangan banyak lupanya. Dan kalau tidak bisa selalu bersyukur, ya jangan terlalu sering mengeluhnya. Nah inilah mengapa kita sekarang harus lebih bekerja sama lagi antara pihak lembaga dengan pihak orang tua dan wali. Bagaimana anak-anak kita itu utamakan kesolehannya, utamakan ketaatannya kepada aturan Islam, ya. Karena jelas dalam hadis muttafaq alaih Rasulullah SAW telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, dia akan dibuat mengerti, dibuat faqih, mengerti secara mendalam fid din, dalam urusan agamanya, dalam urusan dinul Islam, ya. Dan ini berarti bukan hanya nilai-nilai yang berkaitan dengan, kalau di sekolah berarti pelajaran umum, tapi terutama bagaimana menerapkan ya nilai-nilai keislaman dalam kehidupan dan dalam menyikapi takdir yang diterima, ya. Jadi kita ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang mempunyai hikmah, orang-orang yang bijaksana, ya. Karena itulah orang yang diberi kebaikan yang banyak, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakaru illa ulul albab. Allah memberi hikmah, yaitu pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang ia kehendaki. Dan siapa yang diberi hikmah, itulah orang-orang yang diberi kebaikan yang banyak. Dan tidaklah mengambil pelajaran dari peringatan ini kecuali orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menggunakan akalnya. Dan itulah orang yang soleh atau orang yang bertakwa. Tadi kembali di awal, ya. Karena orang yang soleh, orang yang bertakwa selalu ingat Allah, kemudian selalu bersyukur atas apapun yang Allah ciptakan di sekitarnya dan meyakini Allah Maha terpuji, tidak ada yang sia-sia dari sisi Allah. Tinggal kita menemukan hikmahnya tadi, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan malam dan siang, dalam pergiliran malam dan siang, dalam penciptaan langit dan bumi, semuanya menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, bagi orang yang cerdas secara hakiki, itu orang soleh, orang bertakwa. Mereka itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Mereka selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka merenungi penciptaan langit dan bumi. Ya, kemudian mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Pasti di sini ada hikmahnya tadi. Ada keterpujian Allah di dalamnya. Subhanaka, Engkau Maha Suci. Engkau disucikan dari segala kekurangan maupun celah. Kami meyakini itu. Faqina adzabannar. Maka ampunilah kami, selamatkanlah kami dari siksa neraka. Karena kami telah berusaha sungguh-sungguh mengingatmu, taat kepadamu dan bersyukur kepadamu. Nah inilah bagaimana dalam keadaan apapun orang beriman itu harus berbaik sangka kepada Allah. Dan tadi tidak melupakan hal yang mendasar dalam agamanya, yaitu bahwa keimanan itulah sumber kemuliaan, ya. Surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati, karena kalian orang yang paling mulia, paling tinggi derajatnya jika kalian beriman, ya. Nah, keimanan akan menuntun seseorang sampai ke surga, ya.
Surat Yunus ayat 9 dan 10 ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar fil jannatin naim. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh akan diberi petunjuk oleh Rabb mereka dengan iman mereka. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai dalam surga yang penuh kenikmatan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Seruan mereka di surga itu adalah maha suci engkau ya Allah, dan salam penghormatan mereka adalah salam. Wa akhiru da'wahum, seruan akhir mereka selalu anilhamdulillahi rabbil alamin, bahwa Allah selalu maha terpuji, senantiasa terpuji karena dia adalah Rabbul Alamin. Itu nanti di surga. Tapi jangan lupa di dunia pun Allah menjanjikan orang yang beriman akan selalu diberi petunjuk. Dalam surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah pun kecuali dengan izin Allah, dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, karena dia yang maha kuasa dan maha mengetahui. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, tapi siapapun yang beriman Allah pasti memberi petunjuk kepada hatinya untuk menyikapi takdirnya dengan benar. Wallahu bikulli syai'in alim, kalau sudah diberi petunjuk dia pasti lurus karena Allah maha mengetahui segala sesuatu ya. Diberi petunjuk oleh Allah berarti lulus gitu. Dan inilah yang harus kita kejar ya, bahwa keimanan kita menuntun kita ke surga, mendapatkan ampunan Allah, dan selalu mendapat petunjuk ketika menjalani kehidupan ini ya. Jadi mudah-mudahan apapun hasilnya dalam pembagian rapot ini, kita tetap fokus pada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana anak-anak kita, juga kita sekeluarga tetap menjadi keluarga yang soleh, keluarga yang bertakwa ya. Dan jangan lupa terus berdoa ya, khususnya untuk bapak-bapak ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadikanlah pasangan kami, keturunan kami, orang-orang yang menyejukkan mata kami, menjadi kebahagiaan di dunia dan berkumpul bersama di surga. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sebagai penutup, bahwa petunjuk itu kata Imam Ibnul Qayyim ada 3 macam kalau di dunia ya, yaitu alamatus sa'adah salasah. Ciri orang yang bahagia, orang yang oleh Allah diberi kebaikan yang banyak tadi ada 3. Idza un'ima syakar, wa idza btuliya sabar, wa idza adnaba istaghfar. Jika dia diberi nikmat dia bersyukur, jika dia diuji dia bersabar, dan jika dia bersalah segera istighfar. Jadi bagaimana kita melatih kemampuan untuk selalu bersyukur, jangan banyak mengeluh, jangan menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain, selalu kembali untuk mensyukuri apa yang masih ada ya. Kemudian juga bersabar. Ketika merasa ada musibah, ada kekurangan, bersabar, yaitu menahan diri dari marah-marah, jengkel, dan tadi mencari kambing hitam ya, mencari kesalahan dari luar. Padahal harusnya kita sadar bahwa kesalahan ini pun bagian dari peringatan Allah bahwa kita masih banyak salah. Maka juga harus belajar istighfar, belajar bertobat ya, belajar menyadari kesalahan diri, tidak perlu mencari-cari dari luar ya. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam itu mempunyai kelebihan, yaitu ketika dikeluarkan dari surga, digoda oleh iblis, bahkan termasuk dibujuk oleh istrinya, beliau tidak menyalahkan orang lain, beliau menerima bahwa itu kedoliman dirinya dan hanya Allah yang bisa mengampuninya. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Marilah kita berdoa semoga Allah juga menyelamatkan kita dalam pandemi ini, supaya kita tetap terjaga keimanan kita, dan juga semoga musibah ini cepat berlalu sehingga kita bisa melangsungkan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judami wal jununi wa min sa'il asqami. Allahumma dfa warfa annal bala'a wal fitana ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan tausiah yang sangat berharga dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Sebelum kami tutup, kami sampaikan bahwa pembagian rapor dilakukan online via WhatsApp yang nanti akan dibagikan oleh pengasuh utama masing-masing. Akhir kata, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi Bapak, Ibu serta Ananda dalam acara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua dan pandemi ini segera berakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.